Bagi banyak orang, minggu pagi itu adalah waktu paling indah. Tapi kalau minggu pagi ini kalian lihat orang marah-marah gak jelas, mending gak usah ditanya kenapa. Bisa dipastikan 99% mereka fans Arsenal. Gimana gak marah-marah coba? Sudah jauh-jauh ke Budapest, full overland NC, endingnya malah jadi aib Inggris. Pasukan Mikel Arteta kalah via adu penalti. Tapi kekalahan itu bermakna jauh lebih memalukan buat Arsenal. Bahkan momen mereka membadu di Puskás Arena akan terus diabadikan dalam buku-buku sejarah. Mau tahu kenapa kegagalan ini akan dikenang abadi? Simak video ini karena starting 11 moment kali ini akan membedah tuntas kisah Arsenal yang jauh-jauh ke Budapest cuma buat jadi badut Inggris. Tak perlu basa-basi, mari kita buka pembahasannya dari laga akbar di Budapest final Liga Champions 2025-2026. Sesuai dugaan banyak orang, Arsenal berusaha mencuri gol cepat sejak awal laga. Mereka mendapatkannya. Kai Havertz, pemain bermental juara yang kerap jadi pembeda, getarkan jala Matvei Safonov saat laga baru berumur 6 menit. Gol Havertz menciptakan euforia buat para pendukung Arsenal. Mungkin para Gunners sudah berpikir kalau mereka akan menjuarai Liga Champions. Apalagi sepanjang gelaran UCL musim ini, Arsenal memang belum pernah merasakan kekalahan. Lagi-lagi, tanda-tanda alam juga memperlihatkan masa depan cerah buat Arsenal. Namun jangan lupa kalau tim yang dihadapi meriam London ini adalah PSG. Ketinggalan 1 gol membuat anak asuh Luis Enrique makin kesetanan untuk menyerang. Sementara Arsenal kalau sudah ngegolin yang tinggal ngendok di depan gawang. Itu terlihat dari statistik di mana gawang Arsenal dibombardir 21 tembakan oleh PSG. Sayangnya pertahanan Arsenal akhirnya jebol di menit 65. Sebuah aksi via Kvaratskhelia memaksa Mosquera melakukan pelanggaran di area kotak penalti. Ousmane Dembele yang jadi eksekutor pun dengan dingin merobek jala David Raya. Gol Dembele tersebut berhasil mengubah papan skor menjadi sama kuat 1-1. Hasil sama kuat memaksa laga berlanjut ke babak tambahan waktu. Final di Budapest benar-benar mendebarkan, utamanya buat fans Arsenal yang harus menyaksikan timnya digempur 7 hari 7 malam oleh PSG. Karena kedudukan masih 1-1 sampai 120 menit, laga kemudian berlanjut ke babak adu penalti. Siapa pemain Arsenal yang paling kalian benci? Mungkin banyak dari kalian akan menjawab Gabriel Magalhaes. Bukan hanya kokoh, bek asal Brasil ini kadang juga tengil dan suka memprovokasi lawan. Tapi di Budapest, Gabriel diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena dia resmi jadi salah satu antagonis Arsenal di babak adu penalti. Kalau urusannya sudah tos-tosan macam ini sih, mental tak bisa dibohongi. Mulanya semua berjalan mulus buat kedua tim. Gonzalo Ramos dan Victor Gyökeres sukses mencetak gol sebagai penendang pertama. Bahkan saat Eberechi Eze dan Nuno Mendes gagal, skor masih sama kuat. Sampai tibalah pada penendang nomor 5. Lucas Beraldo dengan ciamik menembak ke sisi pojok kiri gawang David Raya. Kesuksesan Beraldo praktis membuat Gabriel wajib hukumnya mencetak gol ke gawang Safonov. Tapi apa yang dilakukan sang defender? Saat tiba gilirannya menendang, Gabriel ini malah menembak awan. Seketika para pemain PSG langsung berpesta. Sementara Gabriel yang biasanya bikin fans lawan emosi cuma bisa nahan nangis. Tapi Gabriel seharusnya sih bangga. Kenapa? Karena menurut Opta, doi ini cetak rekor langka. Gabriel adalah orang pertama yang tembakan penaltinya di final UCL mencium awan dalam 21 tahun terakhir. Budapest akhirnya menjadi saksi bagaimana tragisnya akhir perjalanan Arsenal di Liga Champions musim ini.
Fans Arsenal, kalian boleh-boleh saja membanggakan rekor unbeaten tim kesayangan kalian di UCL. Tapi kayaknya sih Premier League malu lihat kegagalan tim kalian di final UCL ini. Bisa dilihat musim ini ada 3 utusan IPL melaju ke final Europa League. Aston Villa dengan gagahnya menembus final Europa League menantang Freiburg. Crystal Palace secara tiba-tiba maju untuk menantang Rayo Vallecano di final Conference League. Tapi di antara 3 wakil Inggris itu hanya ada 2 yang bisa membanggakan tanah Britania. Villa dengan perkasa menggunduli Freiburg 3 gol tanpa balas di Istanbul. Palace menang tipis saja ketika bersua Rayo di Leipzig. 2 wakil Inggris pulang ke tanah asal dengan rasa bangga. Tapi yang satu ini nih masih setia sama statusnya sebagai sang runner-up. Padahal di awal Arsenal ini tampil sangat meyakinkan. Semua laga di fase Liga saja berhasil mereka menangkan. Total 14 laga mereka lewati tanpa kekalahan untuk bisa tampil di final Budapest. Tapi semua rekor itu tak berguna. Arsenal jauh-jauh datang ke Budapest cuma untuk jadi mainannya PSG. Dari anggota Big Six, faktanya cuma Arsenal yang belum pernah juara Eropa. Bahkan West Ham yang musim ini terdegradasi aja sudah pernah angkat trofi Eropa. Apa? Sudah pernah juara Intercity Spheres Cup sama UEFA Cup Winners' Cup. Aduh, ini tahun 2026 kali. Piala-piala udah expired dan gak berlaku lagi. Sebelum final, sebetulnya Arsenal ini sudah diberi karpet merah untuk mengangkat piala. Biasanya tim yang kalah di final pertamanya bakal juara di kesempatan keduanya masuk final. Nah, Arsenal ini kan sudah pernah masuk final di 2005. Jadi besar harapan mereka akan mengangkat si kuping lebar di Budapest. Namun sedikit catatan saja, menang di final kedua bukan untuk semua orang. PSG pernah melakukan itu setelah final 2020, kemudian juara di final 2025. Manchester City juga melakukannya di final 2023 setelah kalah di final 2021. Tapi Arsenal ini lebih suka mengikuti jejak mereka yang lebih dari sekali masuk final. Tapi waktu disuruh angkat piala malah bilang besok aja. Inter pada 2023 masuk final, tapi pada 2025 mereka malah kalah. Valencia bahkan lebih parah. 2 kali masuk final secara beruntun, 2 kali pula mereka dipecundangi oleh tim lawan. Masih ada lagi yang lebih parah yakni Atletico Madrid. Tim asal Spanyol itu 3 kali masuk final tapi tak pernah sekalipun menjadi juara. Tapi buat fans Arsenal nggak usah kecewa. Tim kalian tetap akan masuk buku sejarah kok. Arsenal adalah tim pertama di UCL yang unbeaten sepanjang kompetisi tapi gagal juara. Tentunya babak penalti nggak masuk hitungan ya. Ya, kalau nggak jadi dapat trofi emas, bisa kali panitia UCL kasih ini buat oleh-oleh hiburan dari Budapest. Dari tadi kita sudah membahas Arsenal. Lalu PSG-nya sendiri gimana? Ya, final UCL 2026 di Budapest tentu saja bukan cuma menyajikan kisah sedih Arsenal. Di balik air mata Declan Rice dan kolega, ada rekor gila sang lawan Paris Saint-Germain. PSG kini jadi salah satu tim yang sanggup juara UCL secara back-to-back. Seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, tanpa bintang-bintang besar, PSG besutan Luis Enrique ini justru tampil lebih ganas. Bahkan kalau boleh jujur, Le Parisien seharusnya bisa mengakhiri final ini lebih cepat. Tercatat ada banyak peluang terbuang sia-sia di depan gawang Arsenal. Namun diakui sendiri oleh Enrique kalau pertahanan parkir tronton Arsenal membuatnya frustasi. Kami berhasil mengatasi Arsenal yang sangat menyulitkan. Pertandingannya sangat ketat, sangat menyulitkan sejak menit-menit awal, kata ex-pelatih Barcelona itu mengutip Tribuna. Sebagai informasi, PSG ini akhirnya memecahkan rekor Real Madrid sebagai satu-satunya tim yang sanggup juara back-to-back di era Liga Champions. Namun dalam hal ini Madrid masih sedikit di atas PSG. Pasalnya mereka adalah satu-satunya tim yang mampu menjuarai turnamen sampai 3 kali beruntun. Apapun itu, Enrique tetap bangga terhadap anak asuhnya. Seperti yang kita bilang, PSG telah menulis sejarah dengan keberhasilan di final Budapest 2026 ini.
Ternyata bukan cuma presiden kita yang berkunjung ke Prancis. Trofi UCL ternyata juga masih belum bosan balik ke negaranya Ousmane Dembele itu. Akhir kata, selamat buat PSG yang kembali mempertahankan gelar juara kalian. Buat Arsenal, jangan berkecil hati. Kalian masih bisa menikmati gelar IPL yang baru dimenangkan. Tapi kalau nyari trofi Eropa, taulah ya harus datang kemana? Yang pasti, jangan ke Emirates, percuma. Like video ini kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment dan jangan lewatkan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya setiap hari. Buat yang mau memuja Arsenal, silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.